pokok kebijakan fiskal ya. Arah kebijakan fiskal dalam APBN diatur menurut APBN ya. Pertama, kebijakan fiskal dalam APBN diarahkan untuk dapat membiayai pengeluaran dan penyelenggaraan pemerintah ya. Jadi, kebijakan fiskal itu untuk arahnya ke era PBN ya, era PBN ya atau kas negara. Jadi, kalau sedikit penerimaan dari fiskal suatu negara atau penerimaan pajak, maka secara tidak langsung mempengaruhi APBN negara kita. Misalnya, harga sekarang dalam pandemi ya, harga orang banyak menahan uangnya untuk melakukan konsumsi ya. Akibatnya sektor penerimaan pajak pemerintah ya, tadi kebijakan fiskal itu instrumennya adalah pajak, menurun. Jadi pendapatan pemerintah dari pajak itu menurun. Kenapa? Karena orang tidak ada membeli barang, baik barang dari luar negeri, barang-barang elektronik. Nah, akhirnya penerimaan pajak turun, mengakibatkan RAPBN kita turun juga. Lama kelamaan nanti RAPBN akan mempengaruhi belanja pemerintah. Ya, belanja pemerintah apa aja? Ya, belanja pemerintah itu meliputi belanja gaji pegawai, belanja buat infrastruktur di Indonesia, contoh jalan, rumah ibadah, masjid, sekolah, gedung-gedung, bank, segala macam ya, jalan, transportasi, pesawat, segala macam. Itu akan turun pula, ya, akan terganggu pula. Makanya untuk melindungi RAPBN atau penerimaan pemerintah, maka pemerintah wajib memberikan regulasi atau aturan-aturan terbaru di masa pandemi ini. Dengan apa caranya? Caranya dengan memberi kelonggaran pembayaran pajak bagi investor maupun orang pribadi, misalnya badan usaha atau orang pribadi. Gimana? Atau pajak kendaraan. Dengan cara bagaimana regulasinya, yaitu mempermudah pembayaran pajak, kemudian memotong denda dari orang-orang yang menunda pajak. Ya, contohnya antum punya motor nih. Ya, motor antum udah 5 bulan ini 5 tahun enggak bayar pajak. Ya, karena pemerintah lagi defisit anggaran atau RAPBN lagi sedikit, kas negara lagi sedikit, ditambah lagi orang menahan uang daya beli turun, maka orang malas bayar pajak. Jangankan untuk bayar pajak, untuk makan saja susah. Dengan pemerintah mengeluarkan regulasi pengurangan denda pajak dan kemudahan pajak, maka orang akan banyak membayar pajak. Contohnya pajak kendaraan. Dengan misalnya pemerintah Provinsi Riau regulasi penurunan denda bayar pajak dan kemudahan pelayanan pajak. Ya, misalnya Honda yang sudah 5 tahun tidak pernah bayar pajak diberi keringanan, ya, diberi kemudahan bayar pajaknya. Kemudian dendanya yang kalau 5 tahun misalnya uangnya pajaknya sekitar 200.000, motornya mungkin sekitar 5 tahun 2 berarti 1 juta denda pajaknya, maka dikurangi, akhirnya pajaknya menjadi rendah, ya. Kemudian dikasih kemudian. Untuk apa diberikan regulasi? Agar orang mau membayar pajak. Dengan membayar pajak, maka Anda sudah membantu pemerintah untuk apa? Untuk melaksanakan pembangunan nasional. Ya, itu dia salah satu fungsi dari kebijakan fiskal tadi, ya. Jadi dengan adanya regulasi pemerintah, maka pajak akan naik, ya, fiskal akan naik, ya. Kemudian kebijakan fiskal diarahkan untuk memelihara atau menstabilkan perekonomian, ya. Kemudian kebijakan fiskal diarahkan kepada masalah-masalah untuk apa? Untuk penanggulangan kemiskinan, investasi, kualitas pendidikan, dan pembangunan. Ya, itu dia. Selanjutnya, strategi kebijakan fiskal dalam APBN. Ya. Dalam APBN
kebijakan fiskal meliputi kesinambungan fiskal, kemudian pembiayaan dan efisiensi dan kredibilitas pasar modal yang ada di Indonesia. Ya, kemudian menurunkan defisit anggaran. Ya, itu tujuannya. Jadi untuk menaikkan dan menurunkan defisit anggaran atau kurangnya kas negara, ya, yaitu kemudian lagi mengendalikan efisiensi belanja, ya. Tadi Ustaz sudah bilang bahwa Indonesia RAPBN itu digunakan untuk membayar gaji pegawai, pelaksanaan pembangunan infrastruktur, ya. Jadi harus diefisiensikan pengeluaran tersebut dengan kebijakan fiskal dan lain-lain, ya. Selanjutnya macam-macam kebijakan fiskal, ya. Di halaman 152 sampai 153 antum sudah bisa itu. Ya, ada kebijakan anggaran seimbang, anggaran defisit, kemungkinan mencetak uang baru, kemungkinan untuk minjam dengan negara lain, ngutang negara lain, ya. Kemudian kebijakan untuk anggaran surplus, kemudian anggaran dinamis. Antum bisa baca karena sudah ada dijelaskan, ya. Itu aja untuk pelajaran bab 5 tentang kebijakan moneter dan kebijakan fiskal, ya. Lebih dan kurang mohon maaf. Selalu sehat selalu dan selalu tetap semangat walaupun di masa pandemi, ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.